Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi fungsi komposisi dan inversenya. Langsung saja ke pembahasannya. Sebuah fungsi, misalkan saya tulis di sini fungsinya adalah fx sama dengan 2x ditambah 1. Kemudian ada contoh lagi, misalkan dia menuliskannya dalam gx sama dengan 5x plus 3. Dalam materi fungsi ini, terlebih dahulu kita akan belajar atau mengingat kembali berkaitan dengan penjumlahan dua fungsi. Jadi kalau misalkan di sini ada fx 2x plus 1, kemudian gx-nya 5x plus 3, kalau ini ditambahkan, sekarang pertanyaannya, tentukan fx ditambah dengan gx. Ini berapa hasilnya? Kita tambahkan di sini 2x ditambah 1, ini fx-nya. Kemudian ditambah dengan, karena ini operasinya tambah, ditambah dengan gx. Gx-nya kita tulis di sini 5x plus 3. Perhatikan kedua fungsi itu ada 2x, ada 5x. Lihat variabelnya yang sama. Ini 2x, ini variabelnya kan x ini. 5x, di sini ada 2x. Kalau kita tambahkan, syarat menjumlahkan dua bilangan yang ada variabelnya itu syaratnya adalah variabelnya harus sama. Ini ada x, ini ada x. Berarti bisa kita tambahkan langsung. 2x ditambah dengan 5x. Hasilnya adalah 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 7x. Nah, sekarang kita tambahkan angka atau bilangan yang tidak ada variabelnya. Ada 1, ada 3. Berarti kalau kita tambahkan 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya penjumlahan dari fx ditambah gx sama dengan 7x plus 4. Bagaimana kalau soalnya perkalian? Saya tulis lagi di sini dengan contoh yang berbeda. Misalkan ada fx sama dengan x plus 3. Kemudian ada gx, fungsi gx-nya adalah x min 2. Tentukan fx dikali dengan gx. Bagaimana cara mengalikannya? Langsung kita tulis di sini fungsi fx-nya kita tulis dulu x plus 3 dikali, ya tanda kurung ini maksudnya adalah perkalian, dikali dengan x min 2. Hasilnya kita akan kalikan satu per satu. X di sini dikali dengan x. X kali x hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian x dikali dengan min 2, ini ke sini. Min 2 dikali x hasilnya adalah min 2x. Setelah itu kita kalikan 3 dengan x. 3 dikali x hasilnya adalah 3x. Tinggal satu kali lagi, satu langkah lagi, 3 dikali dengan min 2. 3 dikali min 2 adalah min 6 atau negatif 6. Sekarang kita lanjutkan. X kuadrat di sini hanya sendiri atau tidak ada kawannya lagi, berarti hasilnya ini tetap x kuadrat. Perhatikan di sini ada dua bilangan yang ada variabelnya nih, ada x, ada x.
Kita tinggal menjumlahkan angka yang di depan variabel itu. Jadi negatif 2 yang ini, negatif 2 ditambah dengan 3. Berarti hutang 2 dibayar 3. Sisa berapa? Sisa 1. Sisa berarti plus atau positif. 1 tidak usah ditulis karena dia menyatakan sebuah koefisien. Satunya nggak usah ditulis, langsung kita tulis X. Jadi min 2X ditambah dengan 3X, hasilnya adalah 1X maksudnya. Selanjutnya ada min 6 di sana, kita lanjutkan di sini ada min 6. Jadi hasil perkalian dari kedua fungsi itu X plus 3 dikali dengan X min 2 adalah X kuadrat plus X min 6. Lanjut ke pembagian. Misalkan ada fx sama dengan 2x ya, sama dengan 2x plus 6. Kemudian gx-nya gx sama dengan x plus 3. Kalau kedua fungsi ini akan dibagi, maka bentuknya kan seperti ini. Fx dibagi dengan gx. Kita tulis saja fx-nya adalah 2x plus 6. Kemudian gx-nya adalah x plus 3. Bagaimana melanjutkan operasi pembagian ini? Yang atas atau pembilangnya difaktorkan dengan cara 2 dikali X. 2 kali X adalah 2X. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Berarti 2 buka kurung X plus 3. Penyebutnya adalah X plus 3. Perhatikan antara pembilang dan penyebutnya ada yang sama. Jadi kita bisa bagi X plus 3 dibagi dengan X plus 3. Hasilnya adalah 1. Oleh karena itu, hasil dari pembagian ini adalah 2 dikali dengan 1. Hasil terakhirnya adalah 2. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar kita atau ya bekal kita untuk belajar komposisi fungsi. Lanjut ke soal komposisi. Komposisi ini adalah penggabungan dari beberapa fungsi ini. Misalkan kita punya begini, ada F komposisi, lambangnya seperti huruf O, G, X. Kalau kita mau jabarkan ini, maka bentuknya berubah menjadi F buka kurung G X. Paham ya? F komposisi GX, maka cara mencarinya adalah F dalam kurung GX. Sebaliknya kalau ada G komposisi F, maka kita akan menuliskannya G buka kurung F X. Jadi tinggal kita melihatnya komposisinya, yang depan ini fungsinya apa. Bagaimana dengan contoh F komposisi GX atau G komposisi Fx? Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada Fx sama dengan 2x min 5. Misal. Bisa saja soal-soal ini bervariasi nantinya. Kemudian ada GX sama dengan X min 2. Nah ini soalnya. Sekarang kita akan mencari komposisinya. F komposisi GX. Saya tulis di sini F komposisi GX.
Cara mencarinya seperti tadi, kita tulis F-nya dulu karena di sini ada F. Kemudian buka kurung, di dalamnya ada G, dalam kurung kecil di sini ada X. F, X karena dimulai dari huruf F. Nah, bagaimana menjabarkannya? F yang ini, F dalam kurung GX, anggap saja ini adalah Fx. Soal Fx kita tulis, soal Fx-nya adalah 2x min 5. Saya tulis di sini 2x min 5. Nah, kemudian untuk melanjutkannya, kita lihat variabel di sini, ini ada x. Maksudnya adalah X di sini akan digantikan oleh fungsi Gx yang ada di sini, Gx. Jadi Gx-nya kita tahu, Gx-nya adalah X min 2. Maka 2 dikali dengan X min 2, ini pengganti dari X, kemudian dikurang dengan 5. Sekarang kita kalikan 2 dikali X, hasilnya adalah 2X. 2 dikali min 2, hasilnya adalah min 4. Dilanjutkan lagi, min 5. Sama dengan 2X min 4 min 5. 2x-nya tetap karena nggak ada kawannya lagi, nggak perlu ada penjumlahan dengan yang lain. Kemudian kita jumlahkan saja yang di sini. Min 4, min 5. Hutang 4, hutang 5. Jadinya hutangnya adalah 9. Jadi hasilnya adalah 2x min 9. Ini fungsi komposisinya. Sekarang kita balik model soalnya. Saya tulis di sini ada Fx sama dengan 5x plus 1. Kemudian Gx-nya adalah X plus 6. Sekarang dibalik komposisinya. G komposisi F dalam kurung X. G komposisi Fx. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada G, kemudian buka kurung F. Setelah ini, seperti yang tadi di soal yang pertama, di contoh yang pertama, Gfx ini anggap saja adalah Gx. Gx-nya adalah X plus 6. Kita tulis di sini X plus 6. Kemudian X di sini kita gantikan dengan Fx yang tersedia di soalnya. Berarti kita ambil yang ini. 5x ditambah 1. Di sini ada tambah 6 lagi, kita tulis ditambah dengan 6. Kita selesaikan 5x ini kita tulis hasilnya tetap 5x. Kemudian 1 ditambah 6. Hasilnya adalah 7. Jadi hasil dari G komposisi Fx sama dengan 5x plus 7. Untuk selanjutnya kita akan belajar inverse. Inverse ini dilambangkan dengan huruf, misalkan dia fungsinya F pangkat negatif 1 X. Ini adalah inverse. Apa sih inverse itu? Inverse adalah kebalikan dari fungsi itu. Misalkan ada fungsi Y sama dengan 5X. Nih, Y sama dengan 5x plus 2. Ini fungsinya. Jadi kalau inverse-nya berarti nanti kita akan cari X sama dengan. Jadi dibalik. Maksudnya kalau inverse ini adalah kebalikannya.
Langsung ke contohnya, contoh inverse-nya. Ada 2 contoh di sana, mudah-mudahan bisa mewakili penjelasan berkaitan dengan inverse. Pertama, saya tulis fx, misalkan diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 3x min 6. Berapa inverse-nya atau hasil inverse-nya adalah, pertama, fx ini kita rubah fx ini menjadi y, karena fx ini sama dengan y. Jadi menuliskan fungsi ini bisa menggunakan fx, bisa menggunakan y. Sama dengan kita tulis soalnya 3x min 6. Perhatikan, kita akan merubah posisinya yang tadinya fx sama dengan atau y sama dengan menjadi x sama dengan. Caranya, y kita tulis di sini, ya, y, kemudian negatif 6. Awas, hati-hati ada tanda negatif. Negatif 6 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri bersama y. Berarti kalau di sini negatif maka menjadi positif. Positif 6. Di sebelah kanan tetap tidak pindah, 3x. Setelah itu kita rubah posisi saja, kita tukar tapi tidak merubah tanda. Sama saja begini, saya tuliskan 3x sama dengan y plus 6. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan dari 3x sama dengan y plus 6, maka x sama dengan y plus 6 dibagi dengan yang ini, 3. Nah, cara menuliskannya tadi sampaikan lambangnya adalah pangkat min 1. Tulis f, karena di sini fx berarti di sini f. Inverse dari fx, maka nulisnya f pangkat min 1 x sama dengan, nah, perhatikan di sini ada variabel y, kita tuliskan yang y kita jadikan x. Iya. Yang y jadi x, angka yang lainnya tetap. Jadi fungsi inverse-nya atau inverse fungsi dari fx pada soal ini adalah x plus 6/3. Contoh soal yang kedua berkaitan dengan inverse. Saya gunakan f saja. Fx sama dengan 3x ditambah 1 per x plus 2. Dengan syaratnya x tidak sama dengan min 2. Abaikan ini kalau kita mengerjakan soal modelnya pecahan seperti ini. Abaikan x tidak sama dengan min 2. Itu dengan otomatis soalnya pasti sudah seperti itu. Kemudian pertama sama langkahnya seperti tadi, kita buat fx ini menjadi y sama dengan, saya tulis lagi soalnya 3x ditambah 1 dibagi dengan x ditambah 2. Perhatikan saya hanya merubah y sebagai fungsinya. Cara yang pertama adalah y kita kalikan dengan yang bawah ini. Saya tulis dulu di sini ada y, perkalian ini saya buka kurung, x ditambah 2 tutup kurung sama dengan 3x ditambah 1. Nah, sekarang kita kalikan y dikali x y. Kemudian y dikali dengan 2. Hasilnya adalah 2y.
sama dengan tetap 3x ditambah 1. Bentuknya sudah berubah seperti ini. XY ditambah 2Y sama dengan 3x plus 1. Selanjutnya kita akan mencari berapa X-nya. Kan kalau inverse ini mencari X-nya. Nah, sekarang kita pindahkan. Yang ada variabel X di sini, ini ada XY. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka akan berubah 2Y sama dengan 3x plus 1 min XY. Ya, kita pindahkan satu per satu. Setelah itu kita pindahkan angka 1 yang di sini ke sebelah kiri. Maka akan menjadi 2Y. Kalau pindah berarti tandanya berubah. Ini plus 1 menjadi min 1. Sama dengan 3x min XY. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan selesaikan selanjutnya. Langkah berikutnya 2Y min 1 sama dengan yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini difaktorkan. Caranya adalah X-nya ditaruh di depan. X dikali berapa hasilnya? 3X dikali dengan 3. Kemudian X dikali berapa hasilnya? Min X Y dikali dengan min Y. X dikali 3, 3X. X dikali min Y, min XY. Nah, sekarang kita bisa merubahnya ke dalam bentuk X sama dengan. Kalau ini sudah seperti ini, maka yang ini kita tulis di sini X sama dengan, sebelah sini kita tulis 2Y min 1. 2Y min 1. Saya tulis di sini pernya karena nggak cukup, dibagi dengan 3 min Y. 3 min Y. Nah, sekarang berubah menjadi X sama dengan 2Y min 1, 3 min Y. Saya tulis di sini X sama dengan 2Y min 1 per 3 min Y. Maka hasil daripada inverse-nya adalah kita rubah huruf Y ke dalam X-nya. 2X min 1 per 3 min X. Jadi ini adalah inverse-nya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat berkaitan dengan materi fungsi komposisi dan inverse-nya. Untuk video selanjutnya bisa nanti kita lanjutkan soal-soal yang berkaitan dengan inverse dan fungsi komposisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.